wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbaka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan kasih sayang kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Saat Ibu Menangis. Terkadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri seorang ibu yang malah kita tanggapi dengan kemarahan. Ketika ia menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya, padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridho ilahi? Bukankah ridho Allah letaknya pada ridhonya orang tua? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi ridho walid, maksud Rabbi bil walid. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hasan At-Tirmidzi halaman 1899. Seorang anak yang membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Pastinya kita semua tidak mau dicap sebagai anak yang durhaka, bukan? Astagfirullahaladzim. Tentunya kita semua tidak ada yang mau. Hadirin rahimakumullah, ada sunnah kita yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ada seorang anak yang terkenal sebagai ahli ibadah dan soleh. Suatu ketika ajalnya datang menjemput, namun saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat maut hanya sampai kerongkongan saja. Tidak sepenuhnya roh anak tersebut keluar dari mulut. Rasulullah yang menyaksikan anak tersebut pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan kepadanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Bukan hanya itu, penderitaan yang diterima oleh anak tersebut ketika dikuburkan, tanah pun enggan menerimanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang sahabat memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu yang dimaksud pun datang mendatangi Rasulullah. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul, dia anak yang soleh, jawab si ibu. Sampai 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu agar selesai saja anakmu. Selain itu Nabi berdalih kalau si ibu tidak memaafkannya, maka sang anak akan dibakar, sehingga ibu itu pun memaafkannya. Maafkan dia ya. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tak tega melihatnya dibakar. Ya Rasulullah, maka akan aku maafkan kesalahan-kesalahannya, kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan digugurkan dengan layak. Hadirin rahimakumullah, kisah anak tersebut memberikan kita pelajaran bahwa ridha Allah benar-benar terletak pada ridhonya orang tua. Meskipun sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada ibu, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Contoh lain durhaka kepada ibu adalah membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya menangis. Na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang baik, soleh, berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maafkan bila ada kata yang salah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi majidah amma ba'du. Sabadana muji ka Allah kalawan lapad alhamdulillah oge sami-sami gedung nikmati Gusti Allah masih aya kene nikmat dipanjangkeun yuswa tiasa sekawan meemutkan kalahiran Nabi urang anu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Gusti Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon tingkah pola waktos jumenengna eta tampil ka urang sadayana. Margi kalam Al-Qur'an anu isuning diangge ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantun urang nuhutkeun akhlak karajakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti urang selamat dunia rauh akhiratna. Mudah-mudahan urang diangkeun umat yaumidin. Mau sakitu anu kabisangkem wabillahi taufik bi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.